Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, udah sarapan? Ada yang belum? Jangan kayak gitu. Sarapan itu membantu kita fokus di pagi hari. Ini pengalaman ibu sendiri loh. Pas SD ibu tuh nggak pernah sarapan, nggak pernah. Tapi pas ibu SMP, mama mulai beliin makanan kayak nasi goreng di pagi-pagi, kalau nggak roti. Dan ibu benar-benar fokusnya, dalam hari pertama SMP itu ibu tuh jenius banget, belajar apapun fokus. Dari situ ya akhirnya ibu tahu tentang sarapan pagi itu penting banget buat kita sebagai pelajar. Jadi ibu harap mulai besok Ananda sarapan ya, bisa roti atau paling minimal air teh lah, soalnya air teh itu ada gula itu ada kalori, dan kalori itu bisa bantu konsentrasi kok. Berarti kita masuk ke pelajaran ya. Ada yang bawa buku cetak? Buku cetak ini udah dipinjamkan sama keperpustakaan sekolah ya. Pasti udah Ananda satu-satu udah dapat. Tapi yang membedakan apa? Gak Ananda bawa. Yang gak bawa mungkin temen yang sukarela bisa minjemin buat satu berdua di meja yang kosong. Tapi kalau temen satu aja gak bawa, satu berdua aja. Karena yang penting kita materi ini ya. Minggu kemarin pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, berarti sekarang masuk ke tenaga kerjaan ya. Sebelum masuk ke materi tenaga kerjaan, ibu mau mengulik dikit materi minggu kemarin atau materi kemarin, pembangunan ekonomi. Nah, tunjuk tangan siapa yang tahu apa itu pengertian pembangunan ekonomi. Kalau gak ada yang tunjuk, ibu tunjuk. Nah ya, bagus. Safira silahkan. Ya, pintar. Berarti Safira masih ingat ya materi minggu kemarin. Kemudian kita ibu bakal tanya, ibu bakal ngulik-ngulik dikit, yang mungkin garis besar aja ya. Manfaat pembangunan ekonomi. Di sini ada 5. Siapa yang bisa menyebutkan 5 manfaat pembangunan ekonomi? Safira udah. Yang lain. Kevin, silahkan. Betul. Ya, betul. 2 itu yang ingat. Teman yang lain ada yang ingat? Dia ada 5, 3 lagi ada yang ingat? Ayo, lanjut Rafki. Pintar. Ya. Kan pintar anak ibu. Hebat-hebat anak ibu di kelas ini. Senang ibu ya. Kalau gitu kita masuk aja ke materi kita hari ini, yaitu ketenaga kerjaan. Nah, bentar ya. Ketenaga kerjaan. Apa itu ketenaga kerjaan? Adalah segala sesuatu mengenai tenaga kerja. Intinya itu, apa itu ketenaga kerjaan? Segala sesuatu tentang tenaga kerja. Berarti kalau tenaga kerja kita akan membahas yang pertama, penduduk. Penduduk adalah orang yang berdomisili di Indonesia atau wilayah negara kita lebih dari 6 bulan. Nah, jadi apa? Ulang lagi, penduduk adalah orang yang berdomisili di Indonesia lebih dari 6 bulan. Itu kuncinya. Lalu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah kalau di buku menjelaskan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Intinya, tenaga kerja adalah orang yang melakukan pekerjaan. Intinya itu, tenaga kerja adalah orang yang melakukan pekerjaan.
Tenaga kerja terbagi atas 3. Terlatih, tidak terdidik, tidak terlatih. Nah, tenaga kerja dibagi 3. Terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Tidak terdidik adalah segala terdidik adalah tenaga kerja yang sudah menjalani pendidikan yang formal. Kalau di buku bilang adalah yang mempunyai pengetahuan dan keahlian pendidikan formal. Intinya terdidik adalah pekerja yang sudah melewati pendidikan yang formal. Seperti Ananda, SMA ini adalah pendidikan formal. Kuliah juga itu pendidikan formal. Nah, coba kasih contoh Ibu. Tenaga kerja terdidik apa contohnya? Ya. Betul, guru. Tenaga kerja terdidik adalah guru. Ada lagi? Pintar, pilot juga. Lalu terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan karena telah mengikuti kursus-kursus atau pelatihan. Intinya, tenaga kerja terlatih adalah orang atau tenaga kerja yang sudah menjalani kursus pada bidang tersebut. Terlatih adalah orang yang sudah menjalani kursus pada bidang tersebut. Kasih Ibu contoh, apa tuh? Tenaga kerja terlatih contohnya? Ya. Betul, tukang jahit. Ada lagi? Yang kursus kayak pelatihan. Salon. Pinter. Terdidik adalah tenaga kerja yang sudah menjalani pendidikan formal. Terlatih adalah yang mengikuti kursus-kursus atau pelatihan. Nah, tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang mana? Ini bukan pengangguran ya, ini tenaga kerja ya. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang bekerja menggunakan ilmu pengalaman. Ada yang bisa ngasih Ibu contoh nggak? Tukang jahit bukan? Tukang jahit ini. Contoh, gini dah, Ibu kasih perumpamaan. Ananda bisa menyapu kan di rumah? Ananda sudah terbiasa menyapu di rumah. Apakah Anda kuliah untuk bisa menyapu di rumah? Enggak. Apakah Anda kursus untuk bisa nyapu di rumah? Enggak. Terus di mana dong kemampuan Anda menyapu? Kok bisa Anda tahu yang nyodok itu gini? Kok Anda bisa tahu? Pengalaman. Jadi tidak terlatih adalah ia yang berdasarkan pengalaman. Jadi contohnya tukang sapu, tukang parkir. Nah, itu mereka tuh nggak perlu kuliah buat jadi tukang parkir, nggak perlu kursus buat jadi tukang sapu. Baiklah Ibu hapus dulu ya. Ada yang mau nyatat? Udah kecatat? Berarti Ibu lanjut ya. Nah, kita lanjut ke masalah tenaga kerja di Indonesia. Masalah yang paling besar di Indonesia dalam tenaga kerja apa? Orang kerja apa masalahnya? Nggak kerja apa? Nganggur. Masalah dalam ketenaga kerjaan salah satunya adalah pengangguran. Apa itu pengangguran? Nah, orang yang tidak bekerja. Kalau di buku nggak disebutkan ya, berarti kita pengangguran adalah tenaga kerja yang mampu bekerja di mana umurnya
adalah tenaga kerja yang dimana umurnya sudah lebih dari 15 tahun dan kurang dari 64 tahun, tapi dia tidak punya pekerjaan. Ibu ulang ya. Pengangguran adalah tenaga kerja yang umurnya di atas 15 tahun dan di bawah 64 tahun, namun dia tidak memiliki pekerjaan. Ini pengangguran. Ada yang namanya semi pengangguran. Apa itu semi pengangguran? Adalah orang yang bekerja tetapi uangnya nggak mencukupi kebutuhan. Nah, orang yang bekerja namun gajinya atau upahnya tuh nggak cukup untuk kebutuhan dia sendiri, itu disebut semi pengangguran. Lihat di buku masing-masing Ananda ada 6 yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Safira baca nomor 1. Nah, penduduk relatif banyak, lapangan kerja sedikit, sehingga tidak semua angkatan kerja dapat bekerja kan. Ibu kasih perumpamaan. Ini adalah botol air, dan ini yang kecil ini gelas. Ini botol air, ini gelas. Ananda bayangkan, air yang sebanyak ini Anda tuangkan ke gelas, apa yang terjadi? Gak semua air itu tertampung di gelas ini. Air yang tersisa bakal tumpah di sini. Air yang di gelas ini penuh, yang di sekitarnya tumpah airnya. Jadi ibu contohkan, gelas adalah lapangan pekerjaan dan botol adalah tenaga kerja. Misalnya gini, pada 1 tahun ada 30 mahasiswi lulusan pendidikan ekonomi, tetapi guru yang dibutuhkan dalam satu kota Padang adalah 5 guru ekonomi. Nah, dari antara 30 ini disaring lagi hingga yang 5 yang mendapat pekerjaan, 25 lagi gimana? Itu contohnya. Jadi istilahnya botol ini sama seperti tenaga kerja, yang ini lapangan pekerjaan, yang gelas kecil ini, dan bagaimana? Gak cukup, berlebih. Maka dari itu salah satu penyebab pengangguran adalah di mana lapangan kerja lebih besar daripada tenaga kerja lebih besar dari lapangan pekerjaan yang ada. Jadi nggak masuk. Jika ada yang bertanya, Bu, kenapa pemerintah nggak bikin aja lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya? Nggak segampang itu. Harus ekonomi itu harus berpikir loh. Nggak bisa kayak gitu. Baiklah, yang nomor 2 tolong bentar ya. Nomor 2 tolong bacain, Kevin bacain. Angkatan kerja. 1 tadi bentar ya. Lapangan kerja sedikit dari tenaga kerja. 2. Angkatan kerja tidak memenuhi syarat perusahaan. Alasan kedua kenapa bisa terjadi pengangguran adalah di mana setiap tenaga kerja itu tidak memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Contoh gini, ibu adalah lulusan ekonomi, tapi lapangan yang pekerjaan terbuka adalah untuk guru bahasa Inggris. Gimana? Bisa ibu mendaftar ke situ? Enggak. Malah dicoret mungkin nama ibu kalau ibu mendaftar ke situ. Semakin elit suatu perusahaan, dia akan semakin mencari seseorang yang semakin berkompeten. Jika misalnya di surat lamaran dituliskan, yang pertama harus lulusan S1, kita D3, gimana? Punya pengalaman kerja minimal 5 tahun, kita fresh graduation. Itu contohnya. Ketika kita tidak memenuhi persyaratan dari yang dibutuhkan oleh lapangan pekerja tersebut. Yang ketiga, tolong dibacain sama Safira. Safira, silahkan. Teknologi modern. Teknologi modern membuat beberapa masyarakat tidak mampu menjalankan teknologi tersebut. Ibu contohkan ya,
kakek Ananda. Kakek Ananda bisa nggak operasikan ponsel? Bisa nggak nelpon Anda? Oh, kalau bisa tuh kakek Anda elit gitu. Itu pesannya kakek Anda mau operasikan komputer, bisa nggak? Enggak. Kenapa? Karena kakek Anda tuh asing banget sama teknologi ini gitu. Dipencet ini, itu keluar kayak gitu. Jadi angkatan kerja kenapa nggak bisa? Karena misalnya Anda bekerja di perusahaan, tapi ternyata perusahaan itu sudah memakai aplikasi jangan gitu. Anda nggak bisa operasikannya. Gimana dong? Anda akhirnya nggak bisa dapat pekerjaan itu karena pengalaman Anda dalam menjalankan teknologi itu minim. Taulah, semakin hari teknologi semakin maju. Jadi alangkah baiknya kita terus mempelajari setiap perubahan zaman yang ada, tetap mengikuti perubahan zaman yang ada agar jangan tertinggal, ya. Yang lanjut, lapangan kerja dipengaruhi musim. Apa contohnya? Lapangan kerja dipengaruhi musim. Misalnya pedagang durian. Ananda jual durian nggak tiap hari? Enggak. Pedagang duku, langsat, ada nggak langsat tiap hari? Enggak. Contohnya seperti di Taiwan. Di Taiwan itu ada musim panas, musim dingin. Saat musim panas mereka menjual es krim. Di saat musim panas tuh pedagang es krim laku keras tuh. Tapi di saat musim dingin yang laku mana? Pedagang jaket. Nah, kayak gitu, tergantung musim. Jadi apabila nggak lagi musim gimana? Kepake nggak tenaga kerja itu? Nggak.